Halo teman-teman semua, terima kasih ya teman-teman sudah ngeklik video ini dan nonton video ini. Jika teman-teman ada waktu boleh tonton sampai selesai. Tapi kalau misalkan teman-teman lagi sibuk, nggak apa-apa, abaikan aja. Karena di video ini sebenarnya aku hanya mau cerita aja, cerita sedikit tentang aku hampir kena tipu ya kan. Sebenarnya nggak penting kali, jadi kalau misalkan teman-teman sibuk abaikan aja. Tapi kalau misalkan teman-teman lagi ada waktu pengen tahu ceritaku hari ini, boleh nonton video ini. Hari ini aku libur, hari Senin aku buat video ini. Cuma aku upload video ini bukan di hari Senin, tapi aku buat video ini kebetulan di hari Senin, di hari aku libur kerja. Aku mau cerita sedikit nih teman-teman, karena kenapa ya? Sebenarnya nggak mau cerita, nggak mau bikin videonya, tapi aku orangnya kalau misalkan ada sesuatu pengen cerita gitu, cuma nggak tahu mau cerita sama siapa. Jadi ya iseng-iseng biar ada konten, aku cerita di sini aja lah sama teman-teman semua sambil duduk santai ya kan. Kebetulan di Medan lagi panas-panasnya, jadi aku dekat pintu aja biar udaranya masuk, jadi nggak terlalu panas. Kalau di dalam dekat pintu agak lebih enak karena udaranya lebih terasa ya kan. Sebenarnya aku mau cerita sedikit, aku hampir kena tipu nih teman-teman. Ini kena tipu sebenarnya teman kita juga, maksudnya salah satu penontonku di YouTube juga sebenarnya, salah satu subscriberku lah istilahnya, salah satu fans atau penggemarku kalau dia bilang ya kan. Aku hampir kena tipu. Kenapa? Awalnya dia nge-DM aku ke Instagram, sebenarnya nge-DM ke Instagram. Biasalah, dulu juga awalnya kalau misalkan aku ngupload video biasanya juga dia komen ya kan. Pagi dia nge-DM aku ke Instagram, tiba-tiba dia bilang gini, "Mas, aku salah satu fansmu, penggemarmu di YouTube channelmu," katanya gitu. "Oh iya, terima kasih Mas," dia bilang gitu. "Iya, jadi aku nge-follow Instagrammu Mas," katanya. "Minta nomor WA bisa," katanya gitu. Ya udah, awak nggak langsung kasih sih nomor WA, dari Instagram aja kan kita bisa chatan, aku bilang gitu. Nggak harus dari WA, aku bilang. "Nggak apa-apa Mas, kalau bisa kasih nomor WA aja biar lebih dekat," katanya gitu, "biar lebih enak. Aku kan fans setiamu," katanya gitu. "Aku kan iya orang yang selalu nonton video-videomu," katanya gitu, "kan aku suka," katanya. "Oh oke lah, ya udahlah gitu ya kan, aku kasih lah nomor WA aku ya kan." Singkat cerita sebenarnya dia pas aku kasih nomor WA aku, udah dia langsung ngechat. Dibilangnya sama aku, "Bang, Mas," dia manggil Mas sebenarnya, "Mas, terima kasih ya udah dikasih nomor WA-nya." Ya, "Oke, sama-sama," aku bilang gitu. "Terima kasih juga udah nonton video-videoku," aku bilang. "Iya, iya, karena kalau misalkan abang upload video aku selalu nonton, selalu like. Aku juga udah subscribe, aku juga udah bergabung jadi langganan," katanya gitu. Jadi dia juga udah berlangganan di channelku, berlangganan prabayar itu teman-teman. Jadi video-video khusus di langganan dia juga udah tonton ya kan. Ya senang gitulah, secara tidak langsung ya aku senang lah,
karena dia setia menonton, bahkan dia udah nge-subscribe, bahkan dia juga udah berlangganan prabayar ya kan. Jadi siapa yang nggak senang, ya senang lah gitu, bangga lah istilahnya. Terus dibilangnya, Mas aku udah panjang lebar sebenarnya kami chatan gitu ya kan. Terakhirnya dia bilang gini, Mas bisa nggak, dia bilangnya gini, dibilangnya gini, Mas, aku ada satu permintaan, boleh nggak katanya, tapi jangan marah ya katanya. Oh, permintaan apa itu? Aku bilang gitu ya kan. Ngapain harus marah kalau misalkan bukan sesuatu yang melanggar, bukan sesuatu yang buat kecewa, aku bilang gitu. Kenapa harus marah kalau nggak buat kesalahan? Aku bilang gitu ya kan. Iya Mas, aku ada permintaan satu, boleh nggak, tapi jangan marah. Oke, apa itu? Aku bilang gitu. Bisa nggak aku lihat itunya Mas secara langsung, katanya gitu. Secara langsung katanya gitu. Apaan? Aku bilang gitu. Ya itunya Mas lah, bisa nggak aku lihat secara langsung aslinya, kata gitu. Soalnya udah lama penasaran kali, katanya gitu. Penasaran kali pengen lihat seberapa besar, katanya gitu, seberapa gede, katanya gitu. Terus aku kasih pencerahan lah ya kan. Oh itu, aku bilang, sebenarnya nggak usah terlalu berlebihan kali, aku bilang. Biasa aja kok ukurannya, standar Indonesia, lokal gitu. Ya palingan bedanya aku orang Batak, jadi masih berhelm, belum sunat. Palingan itu aja. Kalau untuk ukuran, size, itu sama aja kayak Mas, aku bilang gitu. Jadi nggak ada yang perlu, jadi Mas nggak usah terlalu penasaran, nggak usah menganggap berlebihan lah, santai aja, karena memang ya biasa aja, aku bilang gitu ya kan. Iya, tapi pengen lihat, katanya gitu. Aku minta foto sama videonya, katanya gitu. Janganlah, aku bilang gitu, karena ngapain juga ya kan. Ya maksudnya ya aku nggak segampang itulah. Ya nggak segampang itulah, masa orang yang nge-DM aku minta lihat aku kasih, minta videonya aku kasih. Ya jujur aja, nggak usah munafik, ya aku nggak segampang itu ya kan. Maksudnya enak kali dirimu gitu ya kan, sementara aku dapat apa gitu. Ya itu aja logikanya. Memang sih aku nggak marah, nggak kesal. Ya aku menghargai permintaan dia, tapi ya aku juga punya privasi ya kan. Ya aku juga punya privasi, yang nggak mungkin setiap orang yang minta aku kasih gitu. Aku kasih pencerahan sedikit sama dia. Terus dia bilang, tenang aja Mas, aku nggak seperti yang Mas pikir kok. Aku kasih duit lah, katanya. Pokoknya intinya aku bayar lah, katanya gitu. Aku bayar lah Mas, tenang aja. Mungkin kalau orang-orang lain minta aja tapi nggak tahu diri, nggak tahu menghargai, katanya gitu. Kalau aku hargai kok Mas, katanya gitu. Buktinya aku udah nge-DM Mas dengan sungguh-sungguh, maksudnya serius, jadi aku nggak main-main. Aku bayar kok Mas. Mas minta berapa aku kasih lah, katanya gitu. Terus enggak langsung ku iyakan sih sebenarnya. Ya enggak juga sih Mas, aku bukan masalah. Aku bukan masalah bayarannya Mas. Masalahnya aku punya privasi ya. Ya enggak juga bilang gitu, mau Mas bayar pun mau enggak pun ya enggak, ya privasi lah. Enggak mungkin aku terlalu gampangan gitu, bilang gitu. Sekalipun dibayar ya aku harus berpikir dulu, aku bilang. Oh jangan gitulah Mas, katanya. Aku udah niat kali, maksudnya aku serius, bukan main-main, katanya gitu. Boleh lah ya Mas, aku bayar lah pokoknya. Aku transfer ke rekening Mas, katanya gitu. Terus panjang lebar kami cerita ya kan. Ya udahlah,
karena kebetulan aku juga lagi lagi perlu duit ya kan, lagi butuh pemasukan juga, kebetulan lagi ada sedikit masalah, jadi memang lagi butuh pemasukan juga ya kan, lagi butuh duit, kesempatan juga pikir ya kan. Terakhir intinya aku iakan lah ya kan, aku iakan, aku kirim sesuai permintaan dia dan dia transfer gitu ya kan, aku iakan. Oke, ya udah, deal sepakat gitu ya kan. Ya udah, terakhir mana rekeningnya mas, katanya gitu. Udah, aku kasih lah nomor rekeningku ya kan, aku kasih nomor rekeningku. Tapi sebelumnya dia bilang, mas minta berapa? Oh ya terserah aja lah, aku bilang gitu. Yang jelas terserahnya ya mikir juga, maksudnya sepantasnya gitu loh, maksud aku sepantasnya lah, jangan mentang-mentang dibilang terserah jadi seenaknya, ya sepantasnya lah mas. Oke, aku paham mas, itu gampang katanya gitu. Yaudah, minta nomor rekeningnya mas, udah aku kasih. Pas aku kasih nomor rekeningku, nggak lama langsung dikirim dia screenshotnya, langsung dikirimnya bukti transfernya ke WA gitu ya kan. Dikirimnya lumayan juga sih dikirimnya, memang aku awalnya kaget, kok banyak kali gitu ya kan. Ya aku mikirnya ya segini, ternyata lebih dari yang aku pikirkan gitu ya kan. Banyak juga ditransfernya, lumayan juga gitu ya kan. Aku bilang cepat kali transfernya. Iya, karena memang aku udah serius sekali, bukan main-main mas. Jadi langsung mas kirim rekening langsung transfer, pokoknya serius katanya gitu. Oh iya, terima kasih ya mas, terima kasih, aku bilang gitu. Senang lah pokoknya. Ya bukan berarti banyak kali sejuta gitu ya, enggak juga, cuma ya ada berapa ratus lah. Jadi ya senang lah gitu ya kan, dapat duit, siapa yang nggak senang ya kan. Dalam hati lumayan juga gitu ya kan, apalagi lagi butuh duit ya kan. Udah, terima kasih ya mas, mantap tuh pokoknya. Oke, aku kirim sesuai permintaan gitu ya kan. Oke, karena kan udah sepakat ya kan. Tapi entah kenapa tiba-tiba dia terlalu begitu bersemangat ngirim duitnya, dan duitnya lumayan gitu, bukannya sedikit, lumayan banyak. Aku mikirnya dia nggak mikir panjang apa, cuma ngirim foto aja segitu banyak, apa nggak sayang, aku mikirnya gitu. Dia kok segitunya gitu, aku mikirnya gitu, kok dia segitu niatnya ngetransfer lumayan banyak gitu, sampai berapa ratus gitu. Entah kenapa tiba-tiba aku kayak tersadar gitu, padahal sebenarnya aku udah mau foto nih, udah bikin videonya khusus nih untuk dia. Tapi entah kenapa tiba-tiba aku bilang sama dia, mas sebentar dulu ya, saya cek dulu transferannya ya. Langsung dibilangnya sama aku, mas nggak percaya ya, itu kan buktinya udah ada katanya itu kan. Mas, aku menghargai. Yaudah aku bayar, aku transfer. Yaudah sekarang kirim fotonya lah mas, bikinlah videonya katanya. Kan udah ada buktinya, udah ada screenshotnya, udah aku kirim, apalagi mas katanya. Iya, aku percaya kok samamu, aku bilang. Dan memang buktinya udah ada, dan memang buktinya itu pas, kayak memang benar-benar real ditransfer gitu. Bukti transferannya itu memang benar-benar pas, mirip sama aslinya gitu. Tapi tak kenapa, karena mungkin aku saking penasarannya, si kawan ini kok niat kali gitu ya kan, segitunya. Aku kayak belum yakin 100% gitu. Iya mas, tapi sebentar saya cek dulu, aku bilang gitu. Mas cepatlah mas, ngapain cek kan udah pas, buktinya udah ada, udah foto kalau mas gitu. Iya, tapi aku mau cek dulu, takutnya nanti nggak masuk atau jaringan segala macam, aku bilang gitu kan. Udah masuk, ini kan jelas-jelas buktinya udah ada mas, gitu kali. Udah dibantu pun, udah ditransfer duit pun, tapi lama-lamain mas mau kabur ya, mau nipu ya katanya. Oh enggak, maaf sebelumnya, aku bilang aku nggak ada niat mau nipu, aku nggak ada niat mau curang, mau kabur, enggak, cuma aku memastikan aja. Sebentar ya mas, aku bilang janganlah, sambil dia ngechat aku
bolak-balik, ayo lah mas, cepat kirim, sambil aku buka m-bankingku, aku cek ya kan, dan memang betul nggak ada transferan yang masuk, nggak ada transferan masuk sama sekali. Nilai di ATM ku masih segitu, gitu, nggak ada tambahannya sama sekali. Terus udah, terus aku buka ceknya, udah banyak ceknya tuh. Dia ngotot cepat dikirim gitu kali ya. Jadi memang dia sengaja mau nipu gitu kali merasa ya. Terus aku baca WA-nya banyak, cepat mas, mas nggak percaya mas gitu kali. Kalau nggak percaya ada, jelas-jelas buktinya ada. Terus aku balas lah, oh sorry ya mas, sebelumnya bukan aku nggak percaya, tapi memang benar-benar belum ada masuk dananya. Aku udah ngecek, oh belum ada masuk duitnya, aku bilang gitu. Jadi aku bukan mau menyalahkan masnya, bukan mau bilang masnya gimana, tapi kita pun harus saling saling menghargai juga, maksudnya ya harus saling enak sama enak juga. Aku bilang masalahnya kan transferannya belum ada masuk, jadi aku mau pastikan dulu benar-benar masuk baru aku kirim sesuai permintaan. Aku bilang gitu. Iya tapi kan buktinya udah ada, screenshotnya udah ada, apalagi mas? Pokoknya dia ngotot, iya belum ada masuk sama sekali, ada aku screenshot transferan masuk sama dia belum ada masuk. Bilang terakhir bilang dia mungkin jaringan mas itu macet, jaringan mas itu bermasalah, kuota mas mungkin habis segala macam lah bilangnya. Iya kalau gitu kita tunggu dulu 5 menit atau 10 menit ya, nanti kalau udah masuk kita lanjut lagi. Aku bilang gitu. Mas kok kayak gitu kali, mas mau nipu aku ya, mas mau kabur ya, mas curang kali, jadi transfer segitu banyak tapi bilangnya nggak ada. Memang habis aku dimaki-makinya pokoknya. Memang binatang memang, pokoknya aku dimaki-makinya segala macam, dimaki-makinya habis-habisan. Aku bilang juga pelan-pelan sama dia, oh maaf sebelumnya mas, aku bilang bukan aku nggak percaya, bukan aku nggak yakin, oh itu buktinya udah jelas ada, masalahnya transferannya sampai sekarang belum ada masuk. Oke mungkin jaringan, kita tunggu 5 menit atau 10 menit ya, nanti kalau masuk kita lanjut lagi. Aku nggak bakalan kabur kok, aku tetap di sini. Aku bilang aku bakalan layani, bakalan kirim sesuai permintaan mas, nggak mungkin dong aku kabur. Aku bilang apalagi kan aku punya channel YouTube, jadi mas bisa lihat. Aku bilang itu nggak mungkin aku kabur. Memang nyatanya belum ada masuk, kita tunggu sebentar, sabar dulu ya. Aku bilang nggak ada itu, memang mas mau nipu aku, memang mas mau kabur dari transfer, nggak mau kirim sesuai permintaan, memang penipu kau gitu segala macam. Pokoknya dimaki-maki, cakap kotor segala macam, dimaki-makinya pokoknya. Habislah aku dimaki-makinya, diancam-ancam segala macam. Aku kayak lemes gitu. Sekarang yang mau nipu itu sekarang siapa ya gitu dalam hatiku. Aku kayak terdiam gitu ya kan, aku biarkan dia ngoceh dia banyak, aku biarkan. Aku kayak terdiam gitu. Sekarang yang mau nipu siapa, aku apa dia? Jelas-jelas transferannya belum masuk. Dan aku perhatikan lagi screenshotnya itu, aku perhatikan bukti transfernya itu memang betul dikerjain kan, dan memang kayaknya dia udah sering nipu orang, udah sering memperlakukan orang seperti itu. Bukti transfernya itu memang mirip, tapi nampak juga palsunya. Dari angkanya itu sedikit nampak bahwa itu dibuat, bukan asli gitu ya kan. Terakhir udah saking marah-marahnya dia, aku pun udah dapat bukti juga bahwa transferannya itu nggak ada masuk, dan bukti transferannya screenshot itu palsu, dibuat, diketik atau dikerjain pokoknya lah. Terakhir aku bilang lah, mas jangan seenaknya aja, aku bilang gitu. Sekarang yang mau nipu itu aku apa mas, aku bilang gitu. Jelas-jelas transferan belum masuk, coba mas perhatikan bukti transferannya, screenshotnya nampak palsu, aku bilang gitu. Mas mau menipu aku ya, jadi mas jangan maki-maki aku, bilang ini bilang itu segala macam, bilang aku mau kabur, bilang aku menipu, bilang aku curang, nggak tahu diri apa segala macam. Sekarang mau nipu aku apa mas, aku bilang. Mas seharusnya sadar, aku bilang itu. Dari awal aku nggak mau kan, tapi mas bujuk, bilang bayar, aku mau. Oke, aku turuti sesuai permintaan, aku kirim. Tapi sekarang mas malah yang menipu, mas malah yang ngerjain, aku bilang itu. Lain kali jangan kayak gitu mas, aku bilang gitu. Kalau mau nipu orang itu mikir dulu, aku bilang. Pandai kalau nipu orang, ketahuan kan nipunya. Mas yang mau nipu orang, mas boleh yang mau bilang orang mau kabur. Lain kali jangan kayak gitu mas, bilang gitu. Pokoknya aku balas lagi lah, karena udah saking kesalahan juga ya kan. Namanya udah dibohongi, orang udah berharap dapat duit bohong, malah dimaki-maki. Terakhir siapa yang gak kesal, terakhir aku marahi balik ya kan, aku maki balik. Terakhir maki-makian gitu. Terakhir
di bloknya aku di WA, ya udahlah gitu ya kan. Toh pun memang ya nggak penting orang-orang seperti itu. Kalau dia menghargai kita, kita pun bakalan menghargai dia. Masalahnya dia nggak menghargai, bahkan menipu, memaki ya kan. Jadi nggak penting gitu loh. Sebelum ke blok dia, langsung bloknya aku di WA, dan di Instagram pun ke blok langsung gitu kan. Jadi nggak penting gitu loh. Nggak penting dia ada di WA aku, nggak penting dia ada di Instagram. Bahkan kalau bisa nggak penting ada di YouTube ini gitu ya kan. Karena sifatnya seperti itu, nggak layak untuk dihargai, karena dia udah duluan nggak menghargai orang, bahkan mau berniat menipu orang gitu. Jadi itu sih ceritanya sebenarnya. Jadi sempat kesal, sempat maki-makian gitu. Udah mau ke blok sebenarnya di WA karena buat bising, tapi langsung di bloknya duluan ya kan. Dia yang nge-add aku, dia pulang yang blok aku. Ya udahlah gitu ya kan. Selesai lah itu. Pokoknya shock aja gitu loh. Yang awalnya senang dapat duit, berakhir di maki-maki, berakhir di blok. Jadi ini pelajaran lah sih sebenarnya. Jangan terlalu percaya sama orang ya kan. Coba kalau misalkan aku langsung percaya kian, langsung buat videonya, langsung kirim fotonya, apa nggak enakan di dia? Yang aku dapat nggak ada apa-apa, jong yang ada ya kan. Jadi ini pelajaran buat aku ke depannya. Segala sesuatu itu nggak boleh terlalu percaya 100%. Harus ada bukti dulu, dan bukti pun belum tentu pasti ya kan. Dan intinya harus benar-benar yakin dulu ya kan. Jadi tidak terjadi hal-hal yang gak diinginkan. Kalau sempat tadi aku langsung kirim, percaya aja, udah hajab lah, jong, dia enak dapat videoku ya kan, lihat aslinya. Untung aja aku nggak langsung kirim, untung aja aku memastikan dulu. Jadi itu aja cerita hari ini. Awalnya senang, berujung kesal ya kan. Udahlah hari ini libur kerja, dibuat kayak gitu ya kan. Jadi ya wes lah ya kan. Mungkin belum saatnya aku dapat duit dan belum saatnya dia dapat lihat aslinya ya kan. Jadi buat kau, kalau misalkan dirimu nonton video ini, aku cuma bilang samamu, lain kali jangan buat seperti itu lagi. Jangan suka menipu, membohongi orang. Kalau memang kau niat baik, orang juga bakalan baik samamu. Kalau kau menghargai, mau dihargai orang, hargai dulu orang. Tapi sampai kapanpun kalau niatmu seperti itu mau menipu orang, ya sampai kapanpun kau juga nggak akan mendapatkan hal baik dari orang ya kan. Kalau dirimu nonton, dengarlah itu, jangan ulangi lagi kayak gitu. Oke, jadi itu aja lah story timeku hari ini, di hari libur ini. Libur yang membosankan, mengecewakan. Oke lah teman-teman, segitulah dulu ceritaku malam ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu dimanapun berada. Jangan bosan-bosan untuk nonton video-video di channel ini. Oke? Terima kasih ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.